di sisi lain kita tetap butuh untuk baca tulis, tapi di sisi lain cara mendapatkannya juga harus tidak terlalu mencolok aturan adat. Karena yang selama ini yang belum diiyahkan sama adat bukan baca tulis atau ngitungnya yang selama ini adat merasa khawatir itu pelajaran mewah sekolah formalnya. Maka adat selama ini kalau bicara menawarkan pernah sering. Oh sering ya. Cuman ya Baduy punya punya aturan sendiri dan ini juga hanya sebatas ajakan tawaran dari pemerintahan. Kembali ke adat lagi, cara-cara menjalankan memperoleh warga supaya bisa tahu tentang adat, tahu tentang kehidupan, tentang budaya, tentang nilai-nilai dengan cara-cara adat. Tahu kenapa anak-anak Baduy tidak boleh sekolah? Ya, terima kasih pertanyaannya. Begini, soal anak-anak Baduy nggak boleh sekolah, itu kan di Baduy ada ukuran-ukuran Baduy gitu kan, ukuran cara yang tidak boleh ini sama adat formal kayak di umum gitu. Cara belajar, cara pengetahuannya, cara adat sederhana gitu. Karena penitipan adat kepada warga kalau di bawah 10 tahun ke bawah lebih ini orang tuanya yang memberikan arahan, ajaran. Kalau untuk di atas dewasa ke atas itu ada masing-masing kampungnya, ada toko, ada jaro, ada yang memberikan arahan. Kalau untuk baca tulis, calitung, baca tulis, ngitung itu hanya sebagai pelengkap untuk Baduy. Cara memperolehnya harus bisa gitu, harus ada keseimbangan, harus bisa saling. Di sisi lain kita tetap butuh untuk baca tulis, tapi di sisi lain cara mendapatkannya juga harus tidak terlalu mencolok aturan adat. Karena yang selama ini yang belum diiyahkan sama adat bukan baca tulis atau ngitungnya yang selama ini adat merasa khawatir itu pelajaran mewah sekolah formalnya. Maka adat selama ini belum mengiyahkan secara resmi untuk formal, biar sederhana aja gitu dengan cara-cara adat kehidupan, cara memperoleh ilmu pengetahuannya harus ada keseimbangan antara adat dengan yang kondisi situasi dan kebutuhan gitu, seperti itu. Itu menurut saya seperti itu fakta sekarang. Dari dulu ya ayahnya? Dulu memang seperti itu. Ya, masih. Apa ada gitu anak-anak Baduy gitu yang sekolah gitu? Kalau berbicara adat secara umum, secara keseluruhan mungkin saja ada gitu, tapi adat tetap belum belum mengiyahkan secara resmi gitu. Karena kalau mengatakan resmi itu kan kalau diumumkan pasti harus ada sarana prasarana fasilitas gitu, seperti SD, SMP, SMA. Sedangkan di Baduy kan nggak seperti itu. Iya. Gitu, makanya lebih ininya
secara adat aja, alam, terus bagaimana apa namanya ukuran-ukuran di Baduy, kehidupannya, adat istiadatnya, tatanannya, seperti itu aja biasanya maksudnya. Kalau baca tulis tetap aja menurut saya tetap di Baduy juga membutuhkan, namun cara memperolehnya dan cara apa namanya kehidupan sehari-harinya juga harus ada penyesuaian. Dan kalau saya lihat apa namanya pejabat di Baduy, seseorang yang akan jadi pejabat itu memang nggak didasarkan lulusan dari SD, SMP, SMA untuk pejabat di Baduy gitu kan. Itu maka adat selama ini beda gitu, beda ukuran, beda pendapat untuk kalau adat, ketika adat menjadi pejabat adat di Baduy warganya itu kan biasanya ada nujum, ada musyawarah, ada apa namanya sisi berbagai pertimbangan lah, dari sisi keturunan, dari sisi pengetahuan, dari sisi nujum gitu. Seperti itu, bukan dilihat dari kelulusan SD, SMP, SMA gitu. Maka selama ini itulah mungkin dasarnya, maka Baduy sederhana memilih. Tapi cara baca tulis menghitungnya tetap butuh gitu. Cuman cara memperolehnya aja yang harus bisa penyesuaiannya seperti itu menurut saya. Tapi dengar-dengar itu ayah, kalau misalkan sekolah kalau udah pinter takutnya korupsi ya Pak, benar? Kalau hal itu kan harapan Baduy, yang saya lihat kan harusnya pinter benar kan. Gitu. Kalau untuk sebenarnya manusia dimanapun harus pinter tapi benar, jangan pinter salah, jangan pinter untuk menipu orang, itu yang tapi ya apa tergantung orangnya sih. Tujuannya sih baik gitu. Baduy juga ya sesuai dengan aturan Baduy ya untuk membawa dirinya, keluarganya, lingkungannya ya bertujuan ya kepada ya bisa menjalankan masa depan adat dan bisa juga kepada generasi-generasi dan ke keluarganya gitu, untuk mencontohkan bahwa hidup, bahwa aturan, bahwa cara kehidupan sehari-hari ini ada dasarnya ilmunya untuk bekal hidupnya gitu. Berarti di Baduy mah yang diwajibkan itu ladang ya? Kalau cara beladang ya huma namanya. Kalau huma itu suatu bagian dari adat istiadat, apa namanya wajib hukumnya cara berladang, karena yang nantinya hasil berladang itu dibawa kepada acara-acara ritual, baik itu ritual kawalu, ngalaksa, seba atau acara-acara lainnya gitu. Dari hasil ladang itulah yang setiap tahun, setiap waktu, bulan-bulan khusus digunakan untuk acara ritual gitu. Ya. Seperti itu ya, teman-teman. Alasan anak-anak Baduy tidak boleh sekolah ya, Ayah Mursyid ya? Iya. Karena kan sudah dari dulu ya, Ayah Mursyid ya? Dari dulu turun-temurun, terus cara penyampaian, cara memperolehnya memang sederhana gitu menurut saya. Tapi iya. Bukan dalam arti Baduy tidak boleh maca, menghitung, bukan, tapi secara memperolehnya harus sederhana tapi ada keseimbangan dengan adatnya. Yang jelas untuk bicara formal kayak diumumkan mesti harus ada fasilitas SD, SMP, sedangkan di Baduy nggak ada gitu. Nggak ada ya, tapi pernah nggak ada pemerintah menawarkan gitu? Kalau saya bicara menawarkan pernah, sering. Oh sering ya. Cuman ya Baduy punya punya aturan tersendiri, dan ini juga hanya sebatas ajakan tawaran dari pemerintahan. Kembali ke adat lagi, cara-cara menjalankan, memperoleh warga supaya bisa tahu tentang adat, tahu tentang kehidupan, tentang budaya, tentang nilai-nilai dengan cara-cara adat. Jadi tetap ya, suku Baduy tetap mempertahankan ya, walaupun pernah ditawari ya Ayah Mursyid ya. Selama ini masih patuh, lembaga masih tetap berjalan kepada warganya, mengajak hidup
hidup sabar, hidup sadar, hidup memahami penyesuaian maupun harus tantangan zamannya memang kencang, tetapi kan harus bisa gitu Iya. mensiasati untuk ke arah yang lebih baik gitu. Baik untuk masa depan adat maupun dirinya sendiri dan keluarga gitu. Ya, itulah teman-temannya. Iya, sama-sama.